Minasan konnichiwa, watashi wa Wisnu Senpai to ishoni benkyou shimasu. Halo minasan, selamat datang kembali di channel belajar bahasa Jepang kira-kira. Bagaimana kabar teman-teman kalian semua? Saya doakan kalian baik dan tetap semangat seperti saya ya. Dan bagaimana video minggu kemarin yang saya upload pembelajaran tentang mengenali karakter seseorang. Semoga kalian mengerti pembelajaran yang telah saya share dan menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peralatan yang ada di sekolahmu. Tapi sebelum mulai pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kalian juga membuka buku pelajaran yang sesuai dengan video ini. Jika kalian tidak punya, silahkan klik link di description untuk mendownload e-booknya. Oh ya, mohon dibantu subscribe-nya jika konten ini bermanfaat dan like jika kamu suka dengan konten ini. Saya berharap dengan kalian mensubscribe channel ini, semoga channel ini terus dapat berkembang untuk memberikan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, materi minggu ini bertema Hoki wa Tana no Yoko desu, yang artinya sapu di sebelah lemari. Di kelas kalian ada barang-barang apa aja sih? Nah, saya akan bahas nama barang tersebut ke dalam bahasa Jepang. Lalu di sini kita juga akan menginventori barang-barang di kelas kalian dan memberitahukan di mana letak barang tersebut berada. Pelajaran nomor 1. Kyoshitsu ni chizu ga arimasu, yang artinya di kelas ada peta. Sekarang kita mulai sebutkan barang-barang di kelas dengan bahasa Jepang. Perhatikan pada gambar dan dengarkan audio dengan saksama. 1. 棚 棚です。棚があります。 2. 地図 地図です。地図があります。 1. 棚 棚です。棚があります。 2. 地図 地図です。地図があります。 3. 黒板黒板です。黒板があります。 4. ほうきほうきです。ほうきがあります。 5. ゴミ箱ゴミ箱です。ゴミ箱があります。 6. プロジェクタープロジェクターです。プロジェクターがあります。 7. 椅子椅子です。椅子があります。 9. 花瓶花瓶です。花瓶があります。 8. 机机です。机があります。 Pada gambar ini menunjukkan barang-barang yang biasanya ada di sekolahmu. Nah, kegunaannya pun bermacam-macam. Tapi di sini saya akan share kepada kalian di mana letak posisi barang-barang tersebut berada yang biasanya ada di kelasmu. Kayak misalnya contoh, lemari ada di mana, vas bunga terletak di mana, terus ada sapu ada di sebelah mana, terus ada proyektor ada di mana, dan ada kursi dan ada meja.
Oke. Lalu kita bahas mengenai pola kalimatnya. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Yang artinya ada apa di kelas? Nah, di sini ada percakapan mengenai perlengkapan kelas yang ada di gambar berikut. Nah, kalian sambil mendengarkan audionya, kalian juga bisa melihat di buku halaman 130 dan perhatikan pada gambar dan dengarkan audionya dengan saksama. Saya coba dengarkan audionya, lalu saya cocokkan dengan gambarnya yang sesuai dengan percakapan tersebut. Oke. 1、アリさん、教室に何がありますか？ほうきとゴミ箱があります。ほうきとゴミ箱ですね。はい。 Percakapan tersebut tadi dibilang seperti ini. Arif-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Hoki to gomibako ga arimasu. Nah, perhatikan pada gambar. Hoki dalam bahasa Indonesianya adalah sapu. Gomibako artinya tempat sampah. Nah, di gambar ada sapu dan tempat sampah. Itu menunjukkan pada huruf D dan F. Nah, ini adalah contoh nomor 1. Lalu saya akan putar audio untuk nomor 2. Silakan kalian coba isi sendiri di kolom kerja dan sesuaikan dengan gambar sesuai yang ada di buku kalian. 2、ベビさん、教室に何がありますか？机があります。椅子があります。黒板もあります。そうですか。3、ちかさん、教室に何がありますか？黒板と地図と棚があります。そうですか。4、デビさん、教室に何がありますか？ゴミ箱と花瓶があります。そうですか。プロジェクターもありますか？あ、はい。プロジェクターもありますよ。 Lanjut ke materi nomor 3. Sumimasen, hoki arimasu ka? Yang artinya, maaf, apakah ada sapu? Nah, jika di kelas kamu tidak ada barang yang dibutuhkan di kelas kamu, apa yang kamu lakukan? Pasti kalian meminjam barang dari kelas lain, bukan? Oke, di materi nomor 3 ini kita akan bahas cara meminjam dan menanyakan barang yang kita butuhkan ada atau tidaknya di kelas lain. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh percakapan lagi, cara menanyakan barang-barang yang kita butuhkan ke kelas lain. Di sini kalian buka bukunya di halaman 131. Ada gambar peta, sapu, proyektor, dan kursi. Nah, di kolom nomor 1, 2, 3, 4 itu kalian di perlengkapannya kalian isi dengan huruf. Lalu di bawahnya ada bulat dan silang. Nah, yang bulat itu namanya maru dan yang silang itu namanya batsu. Jika ada barang yang dibutuhkan, kalian tandai dengan maru atau bulat. Jika barang itu tidak ada, kalian isi dengan silang atau batsu. Saya akan dengarkan audionya untuk contoh nomor 1. 1、すみません、ほうきありますか？はい、ありますよ。どうぞ。どうもありがとうございます。1、すみません、ほうきありますか？はい、
ありますよ。どうぞ。どうもありがとうございます。 Oke, di sini percakapannya seperti ini. Sumimasen, hoki arimasu ka? Hai, arimasu yo, dozo. Hoki artinya sapu, arimas artinya ada. Nah, berarti untuk perlengkapan yang dibutuhkan itu ada atau tidak? Jika jawabannya arimas, itu ada. Nah, berarti kita isi dengan maru atau bulat. Nah, perlengkapannya ini tadi dia bilang hoki. Hoki artinya sapu. Berarti jawabannya B. Dan jawabannya maru atau bulat. Lalu untuk nomor 2, 3, dan 4 saya dengarkan audionya. Kalian silahkan isi sendiri. 2、すみません。プロジェクターありますか？すみません。ありません。そうですか。どうも。3、すみません、椅子ありますか？椅子ですか？はい、ありますよ。ちょっと待ってください。どうぞ。どうもありがとう。4、すみません。地図ありますか？地図ですか？すみません、ありません。そうですか。 Lalu di slide berikutnya, di sini ada contoh percakapannya seperti ini. Sumimasen, hoki arimasu ka? Hai, arimasu yo, dozo. Arigatou gozaimasu. Lalu jawaban yang kedua, sumimasen, arimasen. So desu ka? Nah, perbedaannya yang nomor 1 jawabannya hai arimasu yo. Iya ada, silahkan diambil. Terima kasih. Sumimasen, arimasen. So desu ka? Nah, di sini maksudnya sumimasen, maaf, arimasen, tidak ada. Jadi jika jawabannya arimasen, itu artinya tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut ke slide nomor 4. Hoki wa tana no yoku desu. Sapu di sebelah rak. Apakah barang-barang yang ada di dalam kelas diletakkan di tempat tertentu? Lalu di mana? Nah, biasanya kita nyari ini ada di mana barang itu berada. Misalnya kita mau nyari sapu atau pengki atau tempat sampah. Nah, itu biasanya ada di mana untuk peletakannya. Oke, sekarang kita lihat pada gambar. Di sini ada gambar yang berupa tata letak untuk penempatannya. Di sini ada dalam bahasa Jepangnya dan ada contoh gambarnya. Untuk nomor 1 ini adalah letak atas, di atas. Atas bahasa Jepangnya adalah ue. Nomor 2 itu ada di dalam laci. Di dalam bahasa Jepangnya adalah naka. Nomor 3 itu ada di bawah meja. Di bawah bahasa Jepangnya adalah shita. Nomor 4 di samping meja. Nah, untuk di samping itu adalah bahasa Jepangnya yoko. Dan nomor 5 ini ada di sudut ruangan. Di sudut artinya sumi. Oke. Untuk bentuk kata tanyanya, misal kita mau nanya, sapu ada di mana? Seperti itu. Lalu tempat pensil ada di mana? Atau meja guru ada di mana? Nah, ini jawabannya. Kalau untuk bentuk kata tanya menggunakan doko. Doko artinya di mana? Doko desu ka? Sukue no. Nah, di sini ada
cara menjawabnya seperti ini. Misalnya, vas bunga ada di atas meja. Kita tanya, vas bunga ada di mana? Kabing wa doko desu ka? Ada di atas meja. Meja bahasa Jepangnya sukue. Nah, di atas bahasa Jepangnya ue. Jadi, untuk menerjemahkannya dibalik. Dari meja dulu, baru di atas. Tapi jangan lupa untuk partikelnya kita menghubungkan partikel penghubung, yaitu partikel no. Sukue no ue desu, di atas meja. Seperti itu. Lalu di slide berikutnya ada contoh percakapan lagi. Di sini kalian buka halaman 134 pada buku pembelajaran. Audionya menerangkan barang apa yang dicari, lalu ada di mana letaknya. Nah, nomor 1, isi perlengkapannya apa, lalu letaknya ada di mana. Kalian cocokkan sesuai dengan yang ada di gambar pada buku kalian. Saya akan dengarkan audionya, silakan disimak. 1. すみません。ゴミ箱はどこですか？机の下です。机の下ですね。わかりました。 Contoh nomor 1 di percakapannya seperti ini. Sumimasen, gomibako wa doko desu ka? Sukue no shita desu. Lalu dikonfirmasi lagi, sukue no shita desu ka? Hai, wakarimashita. Nah, lalu jawabannya gomibako, tempat sampah. Tempat sampah itu ada di huruf B. Lalu letaknya sukue no shita, sukue meja, shita bawah, berarti di bawah meja. Nah, berarti letaknya ada di bawah meja. Itu ada di huruf H. Nah, kalian bisa jawab di kolom yang ada di buku kalian. Lalu untuk nomor 2, 3, dan 4 silahkan kalian isi sendiri. Saya akan dengarkan audionya. 2、すみません。地図はどこですか？棚の上です。棚の上ですね。ありがとうございました。3、ニナさん、ほうきありがとうございました。どこですか？あそこです。教室の隅です。教室の隅ですね。4、すみません。プロジェクターはどこですか？棚の中です。棚の上ですね。いいえ、棚の中ですよ。棚の中ですね。わかりました。 Nah, di slide berikutnya, di sini ada contoh percakapan. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Tana no yoko desu. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Artinya, permisi, sapu di mana? Tana no yoko desu. Tana artinya lemari. Yoko artinya di sebelah. Berarti sebelah lemari. Lalu dikonfirmasi lagi, tana no yoko desu ne. Nah, ingat ya, jika ada partikel ne di belakang des, itu merupakan konfirmasi untuk penegasan apakah betul atau tidaknya. Seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Sebelah lemari kan? Gitu. Wakarimashita. Baik, saya mengerti. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk menanyakan suatu barang di mana itu menggunakan doko dalam bahasa Jepangnya.
Nah, lalu di contoh selanjutnya seperti ini, tana no yoko desu. Lalu dikonfirmasi tana no yoko desu ne. Diingat lagi, jika ada partikel ne setelah des itu merupakan konfirmasi barang itu ada atau tidak. Oke? Wakarimashita artinya saya mengerti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini dari materi yang kita sudah pelajari untuk hari ini, saya akan membahas mengenai pola kalimat, cara penyusunan untuk membuat suatu kalimat. Di sini ada nomor 1, menyebutkan benda yang ada di kelas. Kyoshitsu ni gomi bako to hoki ga arimasu. Ingat, kita masih menggunakan pola kalimat pada minggu-minggu yang lalu. Nah, di sini saya akan jelaskan. Kyoshitsu yang artinya ruang kelas. Ni itu artinya di. Gomi bako tempat sampah. To dan hoki artinya sapu. Ga ini merupakan partikel dan arimas ada. Nah, ingat ya, untuk urutan kata yang benar dalam bahasa Jepang adalah subjek, keterangan, objek, dan predikat. Jadi untuk predikat itu ada di belakang. Kita dari depan dulu. Subjek. Di kelas ada tempat sampah dan sapu. Seperti itu. Di kelas ada tempat sampah dan sapu. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa? Di kelas ada apa? Lalu jawabannya chizu ga arimasu. Ada peta. Nah, kalian masih ingat kan di materi bab 9 yang artinya ada berupa dalam bahasa Jepang ini adalah imas. Nah, di bab 10 ini kita akan bahas yang artinya ada juga, tapi dalam bahasa Jepang itu beda. Kemarin sudah saya bahas. Imas dan arimas sama-sama mempunyai arti yang sama, yaitu ada. Tapi perbedaannya, untuk imas itu adalah untuk penggunaan makhluk hidup, sedangkan arimas itu untuk penggunaan benda mati. Jadi untuk barang-barang ini menggunakan arimas. Oke, kita lanjut pola kalimat nomor 2. Meminjam dan meminjamkan perlengkapan. Sumimasen, projecta arimasu ka? Permisi, apakah ada proyektor? Diingat ya, jika ada partikel ka di belakang kata kerja arimas, ini merupakan kata tanya. Sumimasen, permisi. Permisi, apakah ada proyektor? Jawabannya hai, artinya iya. Arimas yo. Nah, di sini pola kalimat partikel yo ini artinya mengkonfirmasi kalau itu ada, seperti itu. Arimas yo, ada, silakan diambil. Maksudnya seperti itu. Jika jawabannya tidak ada, cukup jawab sumimasen, arimasen. Maaf, tidak ada. Nah, jadi kalau misalnya teman kalian ada yang ingin pinjam barang yang ada di kelas kalian, jika jawabannya nggak ada di kelas kalian, barang yang nggak ada di kelas kalian, kalian bisa jawab sumimasen, arimasen. Lalu jika ada, jawab hai, arimas, dozo, seperti itu.
Lalu pola kalimat nomor 3 di sini menyebutkan tempat menyimpan barang. Projecta wa sukue no ue desu. Proyektor di atas meja. Proyektor di atas meja. Jadi untuk mengartikannya kita artikan dari belakang dulu lalu ke depan. Tapi untuk subjek kita artikan dari depan dulu. Nah, yang dimaksud subjek itu jika ada partikel wa-nya atau partikel ni-nya seperti itu. Proyektor di atas meja. Lalu jawabannya sumimasen. Untuk meminjam ya, untuk meminjam pasti kita nanya, bilang permisi dulu dong sama orang lain. Kita bilang seperti ini. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Permisi, sapu di mana? Jawabannya tana no yoko desu. Di sebelah lemari. Cukup jawab seperti itu. Nah, lalu nomor 4, mengkonfirmasi yang telah dikatakan lawan bicara. Contohnya seperti ini. Sukue no ue desu ne, wakarimashita. Nah, jika dibilangnya seperti ini, projecta wa sukue no ue desu. Lalu kita konfirmasi. Itu ada di atas meja kan, kayak gitu. Jawabnya seperti ini. Sukue no ue desu ne. Desu ne artinya kan. Jadi untuk mengkonfirmasi. Wakarimashita mengerti. Tana no naka desu ne. Di dalam lemari kan. Arigatou gozaimashita. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya nggak susah-susah banget. Tidak ada contoh soal dan latihan soal berupa audio, jadi kalian bisa kerjakan. Untuk contoh soal nomor 1, jawablah teka-teki berikut ke dalam bahasa Jepang. Benda untuk menghapus tulisan di papan tulis adalah, ingat, papan tulis bahasa Jepangnya adalah kokuba. Nah, jika tidak ada jawaban kokuba selain ini, berarti jawabannya yang D. Nah, sedangkan keshi ini artinya menghapus keshi. Jadi kokuba keshi, penghapus papan tulis. Lalu contoh soal nomor 2, tebaklah gambar di bawah ini ke dalam bahasa Jepang. Kalian tahu ini apa? Dalam bahasa Jepang ini adalah enpitsu, artinya pensil. Di contoh gambar yang tadi saya tidak mencantumkan gambar pensil. Ini saya berikan contoh dan kosakata baru untuk kalian. Enpitsu artinya pensil. Jadi jawabannya B. Lalu contoh soal nomor 3, lengkapi kalimat yang kosong di bawah ini dengan kata tanya yang tepat. Sumimasen, hoki wa titik-titik desu ka? Lalu B jawab tana no yoko desu. Nah, kata tanyanya apa? Jika jawabannya adalah tempat, jangan lupa di sini jika ada letak atau tempatnya, berarti di sini berupa kata tanya di mana. Nah, di mana dalam bahasa Jepangnya itu adalah doko, berarti jawabannya A. Nomor 4, terakhir contoh soal yang nomor 4, perhatikan gambar dan jawablah pertanyaan berikut ke dalam bahasa Jepang. Hoki wa doko desu ka? Sapu di mana? Kalian perhatikan sapunya ada di sebelah tempat sampah. Tempat sampah bahasa Jepangnya adalah gomibako. Di sebelah dalam bahasa Jepang artinya yoko. Berarti jawabannya A. Gomibako no yoko desu. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Lalu di sini ada latihan soal, kalian bisa kerjakan di lembar jawaban yang sudah disediakan pada website e-learning
terdapat 10 soal untuk latihan soal dan mohon dikerjakan dengan benar. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan konfirmasi ke saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.